Pernah bingung nggak sih soal investasi emas? Katanya ini aset yang aman, tapi kok rasanya harganya gitu-gitu aja ya? Nah, kali ini kita akan coba bedah paradoks ini. Karena kalau kita paham, ini bisa mengubah total cara kita berinvestasi. Coba deh, pernah nggak kamu lihat portofolio emasmu, terus mikir, kok ini nggak gerak-gerak sama sekali ya? Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian. Rasa frustrasi waktu lihat investasi kita stagnan berbulan-bulan itu wajar banget. Wajar kalau kita jadi ragu. Tapi justru perasaan inilah yang bisa jadi pemicu kesalahan yang, ya, fatal. Frustrasi tadi itu sering banget membawa kita ke satu kesalahan umum yang bisa sangat-sangat merugikan. Ini semacam jebakan emosional yang dialami banyak sekali investor. Yuk kita kupas tuntas, apa sih kesalahan ini dan kenapa kita gampang banget jatuh ke dalamnya? Nah, ini yang terjadi di kepala kita. Di satu sisi, otak kita yang logis bilang, sabar, sesuai rencana. Tapi di sisi lain, emosi kita yang panik udah teriak-teriak, waduh rugi nih. Akhirnya, kita nggak lagi ngikutin strategi, tapi cuma bereaksi karena takut. Dan inilah biang keladinya, panic selling. Banyak investor menjual emas mereka justru di tengah fase diam yang sebetulnya normal banget dalam siklus emas. Mereka keluar dari pasar tepat di saat yang paling salah. Terus gimana dong caranya biar kita nggak kejebak emosi kayak gitu? Jawabannya ada pada satu aturan yang super simple, yang bakal mengubah cara kamu melihat periode diam ini selamanya. Kita sebut saja aturan 6-18 bulan. Ternyata fase diam ini tuh wajar banget. Kita sebut aja fase stagnan. Anggap aja emas lagi ngumpulin tenaga, lagi istirahat, sebelum lari kencang berikutnya. Jadi ini bukan hal aneh, ini memang polanya begitu. Dan inilah angka kuncinya. Coba ingat baik-baik rentang waktu ini. 6-18 bulan. Nah, dengan tahu durasi ini, kita bisa mengubah rasa cemas jadi antisipasi. Periode stagnan bukan lagi sinyal bahaya, tapi justru jadi penanda kalau kita ada di jalur yang benar sesuai siklusnya. Grafik ini ngejelasin semuanya. Lihat deh periode panjang yang datar ini. Nah, itulah fase 6-18 bulan, di mana banyak orang akhirnya nyerah, mereka bosan, terus jual. Dan coba tebak, apa yang sering terjadi setelahnya? Yup, lonjakan tajam. Investor yang nggak sabaran itu ibaratnya keluar dari permainan tepat sebelum hadiahnya dibagikan. Sayang banget kan? Jadi, yuk kita putar balik total cara pandang kita. Fase stagnan ini bukan bug atau kerusakan dalam investasi kamu. Anggap ini sebagai sebuah fitur, bagian yang memang dirancang ada dalam siklus emas. Kuncinya ya ini, paham sama siklusnya. Sekarang, mari kita lihat gimana kesabaran yang didasari pemahaman ini bisa benar-benar membuahkan hasil. Karena dengan pengetahuan ini, kita bisa beralih peran dari seorang investor yang gampang panik menjadi seorang investor yang strategis dan tenang. Coba lihat dua jalan ini. Di satu sisi ada investor yang dikuasai kepanikan. Dia jual rugi dan akhirnya cuma bisa menyesal waktu lihat harganya naik. Di sisi lain, ada investor yang tenang karena dia paham siklusnya. Dia tetap bertahan dan siap memetik hasilnya saat pasar bergerak naik. Kepanikan lawan kesabaran. Pilih yang mana? Jelas banget kan jawabannya? Jadi, apa aja poin penting yang harus kita bawa pulang dari sini? 1. Ingat. Siklus diam 6-18 bulan itu wajar. 2. Anggap fase stagnan itu fitur, bukan masalah. 3. Kesabaran adalah strategi terbaikmu. Dan yang keempat, jangan pernah sekali-kali menjual karena panik. Ingat ya, tujuan kita di sini bukan buat jadi peramal pasar, tapi supaya kita bisa tetap tenang dan cerdas saat pasar lagi menguji kesabaran kita. Jadi, saya mau tinggalkan kamu dengan pertanyaan ini. Lain kali, saat investasi emasmu terlihat diam, apa langkahmu selanjutnya? Setelah memahami siklusnya, pilihan ada di tanganmu.